بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, subuh merupakan waktu yang sangat istimewa. Waktu di mana terjadi pergantian malam ke pagi hari, dari gelap menuju terang. Subuh juga sering diungkapkan secara khusus dalam beberapa ayat Al-Quran. Wassubhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing. Quran Surat At-Tahwir ayat 18. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh. Quran Surat Al-Falaq ayat 1. Jika sahabat sering bangun pagi dan mendengarkan azan subuh, tentu sahabat akan mendengarkan As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Yang artinya, sholat lebih baik daripada tidur. Sholat lebih baik daripada tidur. Di mana kalimat tersebut tidak terdapat pada azan di waktu sholat-sholat lain. Dalam kalimat tersebut, Allah memberikan isyarat kasih sayang pada hambanya, di mana waktu tersebut diperintahkan untuk menjalankan sholat subuh. Allah menegaskan bahwa sholat subuh itu lebih baik daripada tidur. Waktu subuh sendiri memiliki banyak kejadian besar dan keistimewaan. Yaitu pertama, disaksikan oleh para malaikat. Wahai sahabat, subuh begitu istimewa bagi umat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah sholat subuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Orang-orang yang menjalankan sholat subuh akan mendapatkan perhatian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Dikarenakan berkumpulnya para malaikat malam dan siang di waktu tersebut, di mana para malaikat melaporkan langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala apa saja yang dikerjakan hambanya di waktu subuh, dan mendoakan kebaikan bagi mukmin yang menjalankan sholat subuh. Yang kedua adalah salah satu penyebab masuk surga. Wahai sahabat, terkadang kaum mukmin lalai dalam menjalankan sholat subuh, lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Orang yang menjalankan sholat subuh tepat waktu, baginya akan menjadi jalan masuk surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat fardain, yaitu subuh dan asar, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang dimaksud hadis ini adalah sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah salah satu penghalang masuk neraka. Sholat subuh yang memiliki jumlah rakaat yang paling sedikit
dibandingkan sholat wajib lainnya, terkadang menjadi sholat terberat bagi setiap umat muslim. Bagi yang menjalankan sholat subuh, baginya dapat menjadi penghalang masuk neraka. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis, sekali-kali tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan sholat subuh sebelum matahari terbit di ufuk timur. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Selanjutnya yang nomor 4 adalah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang menjalankan sholat subuh mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan perlindungan sepanjang hari tersebut, membuat hari menjadi lebih bersemangat dan terhindar dari rasa malas. Lalu, yang kelima adalah pahala seperti sholat satu malam. Wahai sahabat, barang siapa yang menjalankan sholat subuh berjamaah, Allah memberikan keistimewaan berupa pahala seolah-olah orang tersebut menjalankan sholat sepanjang malam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keenam adalah bercahaya di hari kiamat. Bekas wudhu dan langkah kaki orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah akan menjadikan cahaya di hari kiamat kelak. Kelak itu akan membedakan dengan umat lainnya dan menjadi jalan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, berikanlah kabar gembira kepada orang yang banyak berjalan dalam kegelapan, yaitu Isya dan subuh, menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang ketujuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat subuh dianggap sebagai amalan yang terbaik melebihi dunia beserta isinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Yang kedelapan, melepaskan 3 ikatan syaitan. Wahai sahabat, ketahuilah, syaitan senantiasa menjerumuskan manusia untuk menjauhi perintah Allah. Sholat subuh dapat melepaskan diri dari tipu daya syaitan. Syaitan membuat 3 ikatan di tekuk salah seorang dari kalian ketika tidur di setiap ikatan. Syaitan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Namun, jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, lepaslah salah satu ikatan. Jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Jika dia kemudian mengerjakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir. Kemudian yang ke-9 adalah terhindar dari kencing syaitan. Syaitan senantiasa mempunyai cara untuk menyesatkan manusia. Mereka tidak pernah lelah menggoda manusia dari segala penjuru. Mereka melakukan tindakan agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan,
Salah satu tindakan syaitan yang menyesatkan ialah mengencingi manusia orang-orang yang bangun kesiangan hingga lalai dalam menjalankan sholat subuh. Disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi dan kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu telah dikencingi syaitan pada telinganya. Wahai sahabat, agar terhindar dari hal tersebut, manusia sudah selayaknya bangun di awal waktu subuh dan menjalankan sholat subuh tepat waktu. Kemudian yang ke-10 adalah waktu terkabulnya doa. Pada waktu subuh, malaikat siang dan malam berkumpul. Barang siapa yang menjalankan sholat subuh dan memohon doa, akan didoakan oleh seluruh malaikat dan disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat doa dalam Islam pada kondisi seperti ini memang mustajab. Pada waktu itu adalah tersebarnya rahmat, banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan, dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang nomor 11 adalah waktu pembagian rezeki. Pada waktu subuh, malaikat membagi rezeki kepada semua umat manusia. Dianjurkan untuk berdoa atau membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Barang siapa sholat subuh dan memohon rezeki, maka Allah akan memberikan keberkahan yang lebih padanya. Rasulullah SAW bersabda, seusai sholat subuh janganlah kamu tidur, sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Doa pembuka rezeki dari segala penjuru memang sangat tepat jika sahabat panjatkan di waktu datangnya sholat subuh, karena waktu tersebut merupakan awal dari aktivitas. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kejadian besar di waktu subuh yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.